Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nuramalia Putri, NIM 34021919028 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menyampaikan tugas komputer bisnis 2 mengenai menganalisis saham, membeli dan menjual saham. Nah, di sini kita diberikan dua tugas ya. Nah, ini yang pertama ada menganalisis saham, dan kita juga dikasih linknya oleh dosen, ada 3, dan yang kedua juga ini membeli saham melalui aplikasi Stockbit dan RTI. Nah, sebelumnya di sini juga ada 2 analisis, yaitu ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Nah, analisis fundamental itu apa? Nah, analisis fundamental itu merupakan metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, analisis fundamental ini dibagi dalam 3 tahapan. Ada analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Nah, analisis ekonomi itu merupakan salah satu analisis yang digunakan pada model teknik fundamental. Nah, analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Nah, unsur-unsur makroekonomi biasanya dianalisis melalui analisis ekonomi, seperti faktor tingkat bunga, pendapatan nasional suatu negara, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara. Analisis ini digunakan untuk mengetahui potensi-potensi dari faktor makro yang pastinya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi. Nah, di sini selanjutnya ada analisis industri. Analisis industri itu merupakan tahap penting yang perlu dilakukan investor, baik untuk meminimalkan risiko maupun untuk mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Nah, analisis industri perlu diikuti analisis perusahaan agar investor dapat menentukan saham perusahaan mana saja nih dalam suatu kelompok industri itu yang mempunyai kondisi yang terbaik. Nah, selanjutnya di sini ada analisis perusahaan. Nah, analisis perusahaan diarahkan untuk mengetahui apakah saham suatu perusahaan layak dijadikan pilihan investasi. Nah, hasil analisis perusahaan harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas, dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada link mengenai analisis fundamental. Kita coba buka. Nah, ini analisis fundamental itu berasal dari bahasa Inggris, fundamental analysis. Pengertiannya sama seperti tadi, metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Nah, teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, teknik analisis fundamental ini lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan yang dibeli untuk jangka panjang. Nah, di sini selanjutnya ada analisis teknikal. Nah, analisis teknikal itu
suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum seorang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain. Nah, analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, seperti untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yang menganalisis pola grafik. Nah, di sini juga ada link mengenai analisis teknikal. Nah, di sini saya mencoba untuk mencari analisis link ini ya. Sebentar. Nah, ini ada analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal? Nah, analisis teknikal atau technical analysis adalah teknik analisa yang menganalisa fluktuasi harga dalam rentang waktu tertentu. Dari pergerakan harga tersebut, trader mengamati pola-pola tertentu yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembelian atau penjualan. Nah, siapa sih yang menggunakan analisis teknikal? Nah, pada umumnya, pengguna analisis teknikal adalah trader yang ingin memanfaatkan fluktuasi harga untuk mendapatkan keuntungan. Nah, analisis teknikal itu bisa digunakan untuk analisis apa saja. Nah, analisis teknikal bisa digunakan pada semua produk keuangan yang memiliki data harga, mulai dari saham, forex, komoditas, future, dan sebagainya. Selanjutnya, kita mulai ke menganalisis saham. Nah, di sini di link pertama ada di TradingView. Nah, TradingView. Ini tampilannya. Kita mau menganalisis perusahaan mana nih? Nah, kita cari nih di sini. Misalnya kita mau menganalisis perusahaan Telkom. Nah, kita tuliskan kodenya di sini. Kode perusahaannya yaitu TLKM. Nah, ini adalah Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, perusahaan Telkom ini sekarang sedang naik nih. Dan di sini juga ada grafiknya, ya, ada chartnya, ada teknikalnya, finansialnya bagaimana, ada penilaian seperti apa, ada histori harga, ada dividen, ada neraca keuangan, ada margin juga, ada metrik operasi, laporan pendapatan. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Grafik dari perusahaan Telkom itu bagaimana. Nah, di saham biasanya menggunakan grafik candlestick. Nah, grafik candlestick itu data yang sering digunakan oleh saham karena informasinya lengkap. Nah, di sini grafik Telkom ya. Nah, pada grafik Telkom ini sama seperti perusahaan-perusahaan lainnya, pasti mengalami naik dan turun. Seperti itu.
Kita bisa lihat di sini dalam waktu 1 hari, 5 hari, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mau menganalisis saham apa lagi nih, perusahaan apa lagi. Nah, kita coba cari BBRI. Kita mau menganalisis BRI. Nah, di sini ada Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Nah, BRI juga sahamnya sedang naik nih, harga sahamnya. Nah, di sini juga ada dividen yang dihasilkannya berapa. Seperti tadi, sini juga ada ya. Kira-kira pendapatannya berapa, neraca keuangannya. Nah, selanjutnya menganalisis saham melalui, kita coba di link kedua ya. Di sini ada dari Google Finance. Nah, sini Google Finance. Nah, di sini juga ada dari Delta Dunia Makmur, United Tractor, PT Indika, Energi Tbk, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mau menganalisis perusahaan apa, masih sama, kita tinggal cari aja di sini. BBCA misalnya. Bank BBCA ya. Nah, Bank Sentral Asia. Nah, ini merupakan tampilan grafik di Google Finance. Naik dan sini juga turun. Nah, di sini juga di Google Finance juga ada berita-berita mengenai saham. Nah, sini performa finansialnya per kuartal, per tahun, tahunan ya. Nah, itu masih sama cara mencarinya, maupun mau di link mana aja sama. Nah, selanjutnya ini kita coba di link ketiga ya, ada Finance Yahoo. Nah, ini kalau sudah kita hapus saja. Nah, di sini ada ya Finance ya. Nah, kita di sini mau analisis perusahaan apa ya? Perusahaan BTN ya. Kita coba. Nah, PT Bank Tabungan Negara Persero. Nah, di PT Bank Tabungan Negara ini sedang mengalami penurunan nih, penurunan harga. Nah, ini grafiknya. Nah, kenapa sih harga saham itu naik turun? Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Nah, seperti yang pertama ada fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Gitu. Nah, konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif
ataupun negatif bagi perusahaan tertentu. Nah, dan yang kedua juga ada rumor dan sentimen pasar. Nah, pasar saham tuh biasanya sangat rawan sekali ya akan info-info manipulatif gitu ataupun rumor seperti itu. Walaupun hanya sekedar isu, kan kita tidak tahu isu itu beredar dari mana gitu sumbernya. Nah, bisa saja rumor itu bisa mempengaruhi kenaikan atau penurunan harga saham. Gitu. Selanjutnya ada faktor manipulasi pasar. Nah, di manipulasi pasar kerap terjadi bisa secara langsung berdampak pada naik atau turunnya harga saham. Nah, manipulasi pasar itu biasanya dilakukan investor-investor yang berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka sendiri, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham. Nah, dan masih banyak lagi ya faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham. Nah, kalau misalkan kalian ingin mencari nama perusahaan, mau menganalisis perusahaan, kita bisa membukanya melalui, nah di sini kita cari aja di Google ya, cari daftar saham, daftar list saham. Nah di sini sudah disediakan nih, ada dari IDX dan ada dari Indo Premier. Nah di sini ada dari PT Bursa Efek Indonesia. Nah di sini terdapat ada 722 perusahaan. Nah kalian mau mencari perusahaan apa aja ada di sini dan kode-kodenya juga sudah tertera di sini. Nah, jika kalian sudah tahu kode-kodenya, nah nanti kalian bisa menganalisis saham di link 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membeli saham? Nah, cara membeli saham di sini menggunakan aplikasi Stockbit ya, aplikasi Stockbit. Nah, di sini kita menggunakan virtual akun ya. Nah, jadi sesudah kita memasuki Stockbit, nah kita tuh sudah dikasih modal sebesar 100 juta. Nah, modal itu tuh kita mau dibelikan ke perusahaan mana nih, saham-saham mana, seperti itu. Nah, sebelum ke cara pembelian saham, nah di sini terdapat ada istilah lot, bid, ada offer. Nah, apa sih itu lot? Nah, lot itu merupakan satuan yang resmi digunakan dalam kegiatan penjualan atau pembelian saham berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, sama seperti istilah satuan Celcius. Nah, Celcius kan untuk mengukur suhu ya dan meter juga untuk mengukur jarak. Nah, dalam saham itu istilahnya dinamakan dengan lot. Gitu. Nah, di kita itu minimal membeli atau menjual saham perusahaan itu minimal sebesar 1 lot. Nah, 1 lot itu berapa sih? Nah, 1 lot saham itu sama dengan 100 lembar saham. Nah, selanjutnya di sini ada bid dan offer. Nah,
Dalam berinvestasi saham, bid dan offer merupakan hal yang penting untuk dipahami sebelum melakukan transaksi jual dan beli saham. Nah, istilah bid itu digunakan ketika kita ingin membeli saham di harga yang lebih rendah dibandingkan dengan list price. Nah, untuk melakukan transaksi, kita diharuskan untuk memasukkan harga yang ingin kita keluarkan untuk membeli saham tersebut, atau disebut juga dengan bid price. Nah, sebaliknya nih, apabila kita ingin menjual saham ya, kita itu akan melakukan offer untuk saham yang kita akan jual dan memasukkan harga yang ingin kita terima atas penjualan saham tersebut. Nah, itu disebut dengan offer price. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membeli saham ya. Nah, dalam pembelian saham itu kita disuruh untuk menggunakan 5%. 5% itu setara dengan 5 juta. Nah, di sini saya akan mencoba perusahaan dari BBCA ya. Tidak bisa, kita coba BRI. Dalam 11 slot ya, kita order. Kita lihat di portofolio. Nah, sudah terbeli ya. Selanjutnya saya akan mencoba membeli kodenya Astra International Tbk. Saya akan mencoba membelinya. Nah, ini kita order ya. Nah, ini berhasil ya. Selanjutnya saya akan mencoba Telkom, perusahaan Telkom. Nah, 5 juta juga ya. Nah, ini 15 lot kita order. Kita lihat di virtual area, kita lihat di portofolio. Nah, ini sudah terbeli ya sahamnya. Dan untuk penjualan, kita harus menunggu terlebih dahulu karena saya kan masih belum mempunyai saham ya dan masih belum punya keuntungan juga. Nah, jadi untuk menjual saham itu kita cukup ke sell aja untuk menjualnya, dan ini merupakan cara pembelian saham di Stockbit. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba membeli saham di aplikasi RTI Bisnis. Nah, kita langsung ke trade aja ya, soalnya kita mau menggunakan virtual. Nah, kalau misalkan yang aslinya itu kayak gini, ada grafik, ada index diary, index performance, low high range, investor card, dan lain-lain. Nah, kita berhubung lagi belajar, nah kita ke trade aja, kita ke IDX virtual. Nah, di sini kita tinggal masukkan username, password, dan PIN yang sudah kita punya. Nah, setelah kita login, nah inilah tampilan awalnya.
Nah, kita mau membeli perusahaan apa, kita tinggal ketikkan di sini aja ya. Kita cari mau saham apa yang kita mau beli. Kita coba saham ASII, Astra International Tbk. Nah, ini lagi turun nih. Nah, kita beli 5 juta ya. 5 juta. Kalau misalkan kita tidak mau ngantri, usahakan pada saat di oper ininya tuh. Kita buy. Nah, ini match ya. Nah, selanjutnya kita mau membeli saham dari BBRI. Nah, Bank Rakyat Indonesia Tbk. Nah, saya juga akan membeli sebesar 5% juga. Nah, sekitar 11 lot. Nah, kita coba buy ya. Buy. Nah, ini kita match. Nah, di RTI ini sama seperti di Stockbit, kita itu dikasih modal sebanyak 100 juta. Nah, ini kita coba TLKM ya. Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, kita beli juga di 5 juta juga, 5% ya, sekitar 15 lot. Nah, kalau misalkan kita nggak mau ngantri, kita belinya di 3.420. Nah, ini kita geserin aja 3.420. Nah, kita buy. Nah, hasilnya ini match ya. Kalau misalkan kita mau jual, nah kita tinggal ke menu sell aja. Nah, kita mau jual berapa lot, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pengen lihat nih uang kita, nah kita bisa lihat di portofolio. Nah, uang kita yang tadinya 100 juta menjadi 84.537.000. Nah, ini ada portofolio ininya ya. Nah, kita di sini bisa lihat holding, trade list. Kalau misalkan kalian ingin membeli saham apa lagi, kalian juga bisa mencari lagi seperti tadi di pencarian ini ya, simbol name-nya. Mungkin hanya itu saja cara membeli saham di aplikasi RTI Bisnis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ataupun dalam pengerjaan cara membeli saham, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.